Ini gila gak sih? Oh my god! Ada ARMY yang menemukan itu dari konsep book, dari albumnya gitu. Gila, detailnya parah banget. Di sini kayak bilangnya, trauma hidupnya dia itu kayak soal kebakaran dan maminya kan. Spoiler. Annyeonghaseyo, masa depan dunia. Ada kabar baik dan kabar buruk. Masa? Kalian mau dengar yang mana dulu? Saya mau kabar baik. Aku saja yang ngomong. Untuk apa ditanya, Kak? Ada kabar buruk, yaitu kamera aku rusak. Ya, kamera Canon aku rusak. Oh ya, Dan terus aku bagaimana? lagi karantin 14 hari kan. Karantina 14 hari. Jadi aku udah titip sama papi aku kayak Papi? taruh depan pintu gitu. Kayak tolong ya Pi, hasil dia udah Jadi udah pakai masker ke ya? tempat service Oke. centernya seharusnya hari ini datang, tapi katanya masalahnya kayak belum ketahui masalahnya ada di mana dan lagi ngantri banyak, jadi nggak mungkin datang hari ini. Berarti hari Sabtu aku harus upload bedak K-pop, tapi Iya, sampai Suga, hari ini Suga. belum ada kamera, berarti ini udah Nggak ada? lama gitu loh, sampai aku nangis. Tidak. Tapi Jangan kabar baiknya, nangis. aku merasa banyak juga yang dari kalian kayak kurang paham apa yang aku sampaikan melalui bedak K-pop. Jadi Saya mungkin agak kurang episode paham Sabtu sih, Ci. ini Iya. kita lebih ke question and answer mengenai bedak K-pop selama ini. Jadi kalau kalian ada pertanyaan nanti kasih komen di bawah ini ya. Dan kalau bagi kalian, Oh, jadi ini luar biasa nggak sih editingnya? Jadi berkat tidak ada kamera, jadi aku bisa mengeksplor bagaimana cara syuting dengan konsep baru gitu kan. Terima kasih Tuhan. Yeay. Pertanyaan nomor 1. Yes. Question and answer. Grisela Aulia nanya, tutorial eyeshadownya dong, warnanya apa aja? Itu yang dipakai ini. Aku pakai, wow, keren. Celebrity The Bella Collection Eyeshadow Palette episode 2. Base-nya aku pakai warna 2 ini. Kelihatan nggak ya? Lumayan kelihatan juga ya. Ini. Aku beneran nangis pas mendengarkan kabar buruk itu. Tapi setelah aku persiapan syuting dan membaca pertanyaan-pertanyaan dari kalian, ternyata ya ini kesempatan yang bagus juga sebelum jadi semakin susah. Mungkin ini saatnya kita, maaf. Aku pakai yang paling gelap. Mungkin ini saat yang kayak pas juga untuk kayak recap gitu loh. Kayak dirangkum sekali lagi bagi yang kayak kurang begitu paham atau mungkin ARMY yang baru. Nah, jadi masalah itu bukan masalah kok. Itu tergantung kita melihatnya bagaimana. Malah masalah bisa menjadi berkat. Dan pakai eyeliner. Menurut kalian gimana? Aku oplas nggak? Oplas lagi nggak lipatan mata? Terakhir, glitter dari Clio. Yes. Kalau kalian setuju, mungkin aku bisa mencari endorse. Tapi kalau aku pakai uang aku masih nggak tahu sih. Rasanya sayang banget uangnya. Mending aku pakai untuk ya biaya hidup di sini mahal. Sudah. A beauty shot. Ini terlalu beauty sih. Ini nggak kelihatan sama sekali. Ini agak serem gak sih? Serem. Pertanyaan nomor kedua dari Ichan Zeyeng. Oh nih, aku mau tanya seputar bedak K-pop RM yang kemarin nih. Ya ini RM yang kemarin. Nama filenya RM Final. Kan Bifree tuh 2013 sempat ngehujat BTS. Dan 2016 sebenarnya dia udah nge-tweet minta maaf. Tapi kenapa 2019 dia nge-tweet lagi minta maaf? Ada apa sih sebenarnya? Oke, kronologis yang sangat jelas itu aku sudah nemu di channelnya Tokopedia ini. Jadi video BTS dan Bifree yang aku masukin di dalam bedak K-pop itu acara ini acara program hip hop gitu yang sudah 1 tahun anniversary. Dan waktu itu RM dan Suga itu diundang
di acara ini tanggal 21 November tahun 2013. Beaver itu kan musisi senior. Masa dia gituin sama anak yang baru debut ini? Itu aja udah gak masuk akal sih. Maksudnya gak waras gitu loh orangnya. Dan sebelum BTS ikut acara ini, dia itu udah jelek-jelekin BTS di Twitter. Bisa lihat gak? This fucking piece of... Harus aku udah coba cari tahu juga kan. Jadi dia itu udah Twitter this fucking katanya, aduh ini bahasanya aduh rendah banget, pokoknya nggak berkelas banget. Aku malu loh sebagai sesama orang Korea ini, kayak malu banget. Tapi kalian harus tahu karena ini kita belajar ya bagaimana kita bersikap berkelas. Kayak dia bilang orang resek nggak mungkin tahu dirinya resek. Kalau dia tahu dirinya resek nggak mungkin resek. Kayak pokoknya nggak jelas banget. Cuma gara-gara kata dia BTS tuh pakai lagunya Kanye West. BTS plagiat lagunya Kanye West gitu. Ini Black Skinhead. Di lagu konsep trailernya BTS bagian sini. Tapi dia tuh nggak tahu ya. Orang yang membuat lagu itu, maksudnya yang membuat lagu-lagunya Kanye West dan BTS tuh orangnya sama. Ken Lewis ini sudah bekerja dengan BTS. Ken Lewis ini sudah bekerja dengan banyak artis terkenal secara internasional, termasuk Kanye West dan juga BTS. Jadi terserah dia dong, karena dia yang membuat lagu itu. Lihat ini Instagramnya Ken Lewis aja bilang kayak my last mix for Korean superstar BTS. Jadi ini udah jelas-jelas mixingnya itu Ken Lewis ini. Dan ini konsep trailer, bukan lagu resminya. Nggak masuk sampai albumnya juga di sini. Tapi kayak dia bilangnya kayak bangke, resek, lu plagiat. Orang mereka bekerja. Pokoknya kalian jangan seperti ini ya. Kayak belum tahu apa-apa tapi langsung sugesti. Ini salahnya orang-orang yang kurang pintar. Iya. Pokoknya dia udah benci banget sama BTS. Dan dia memang terkenal gak begitu suka sama idol. Karena di Twitternya juga dia pernah jelek-jelekin EXO, Sehun, bilangnya this picture is gay as fuck. Kenapa sih kalau lo nggak punya wajah yang bisa menjadi idol, ya udah diem aja, nggak usah iri hati, harus jelek-jelekin orang seperti itu. Lu tuh jelek, tau gak sih? Lu jelek. Sorry itu keterlaluan, maaf. Dan bikin gue makin marah adalah setelah acara itu selesai, dia itu posting kayak begini di Twitter. Ini foto-fotonya ARMY yang waktu itu ikut acara itu, harus dia tulisnya santai dong. Maksud di sini tulisnya WKWK. Ada kan orang yang bikin orang lain marah, asu pas orang itu marah beneran, dia baru ngomongnya, woi santai bro, kan gua kan bercanda, woi bisa santai gak sih, kayak maaf. Iya, habis itu dia minta maaf juga pada tahun 2016 bulan Januari ini. Oh iya, akhirnya aku kayak terus kepikiran yang soal BTS. Maaf ya soal komen jahatnya. Tapi kayak kata-katanya dia itu kayak nggak tulus kayak gitu loh. Habis itu ARMY-nya kayak udah marah juga. Dan tau nggak dia ngomongnya kayak gimana di radio gitu? 모르겠어요. 저는 원래 그랬고 모르겠습니다. 죄송합니다. 원래 그렇게 잘해서 쿨하게. Ya walaupun kalian beda bahasa tapi ngerti kan? Kayak gaya ngomongnya dia tuh loh kayak. Ya saya memang orangnya kayak begini sih. Saya juga nggak tahu. Ya maaf ya. 죄송하다의 의미만 담긴 사각을 올렸습니다. Doku TV dia juga kayak bingung gitu. Kenapa dia tiba-tiba tahun 2019 dia minta maaf lagi. BTS dan fansnya mereka, aku sangat sorry atas ya penderitaan kayak emotional pain, penderitaan emosional yang kalian ngalamin. Tolong maafin gue. Itu kayak seperti dia caper gak sih? Ada kan orang yang kayak pansos gitu loh, dengan menyebut nama orang yang lagi terkenal banget. Ya tapi menurut aku untuk survive, maksudnya tetap
bekerja di dunia entertainment ini, kalian harus pilih satu antara kamu terkenal sebagai hal positif atau negatif. Tapi dua-duanya terkenal. Kalau positif mungkin karena karya kamu bagus dan performance kamu bagus, tapi kalau negatif ya cari gara-gara. Mungkin membuat skandal atau membuat hal yang nggak jelas begini. Tapi BTS tuh nggak begitu peduli lagi gitu loh sama dia. Memang sempet sih bikin cyber dan lain-lain, tapi ya udah melalui cyber itu udah selesai. Jadi nggak anggap dia lagi. Dan aku sangat setuju dengan itu. Karena orang yang kayak menulis komen jahat, kita kasih perhatian, mereka malah lebih senang. Jadi lebih baik diamin aja. Untung BTS jadi terkenal ya. Jadi kita bisa tahu begini, kayak udah research dan segala macam. Dan aku kepikiran kalau grup yang lain kayak tidak begitu terkenal, mereka kayak dijahatin sejahat apa ya. Bisa saja loh. Nomor 3 dari Shak CLRSS. Jadi aku mau nanya, jadi kan aku pernah nonton kontroversi tentang lagu BTS yang kalau lagu diputar balik ada message tersembunyi yang sengaja ditaruh di lagu itu biar jelas itu lagu fake love. Nah, ada pesan yang menyatakan bahwa mereka tuh butuh bantuan. Terus mereka bukanlah diri mereka sendiri. Mereka bukan seperti apa yang kita lihat sekarang. Help us, help us. Nah, itu menurut Cici gimana ya? Ada pernyataan khusus gak yang udah Cici siapin? Soalnya aku jadi berpikir bahwa jangan-jangan semua yang mereka lakukan di depan layar atas nama BTS adalah fake dan acting. And they hide everything about the truth of their own self. Oh, gila. Bahasa Inggris gila. Wes. Ajab ya, Ci. Love ya. Love ya too. Oke. Aku pas baca komen ini, aku langsung cari Nashi Judge. Karena aku tahu pasti kalian tuh neroris ya. Aku suka dengan cara pemikiran kalian tuh yang kayak sangat kritis. Dan aku nemu ini men, pasti kelas kamu tuh inspirasi sama ini ya. Yang pertama adalah fake love. Selain lagu aslinya, pakai foto campur nangis. Please. RM. kan di belakang kamu bisa mendengarkan dia bilang bahwa This is not our real face. this is not our real faces. Oh, ya. Ini bukanlah wajah-wajah asli kami. Terima kasih Neror, Nesi Judge, I love you mama. Kalau menurut aku soal kayak begini memang sering terjadi sih, mengkontroversikan soal ini. Ya memang itu bukan wajah aslinya dia. Itu udah pasti gak sih? Maksudnya aku pun sebagai YouTuber ada Hanyura dengan persona khusus untuk YouTuber. Kalau aku sama dengan keluarga mungkin nggak sampai full personanya YouTuber aku dipakai untuk persona bersama dengan keluarga. Wih, ini dalam banget sih. Mungkin maksud kalian itu seperti kayak boneka gitu kan dipermainkan, jadi nggak boleh ngomong jujur dan lain-lain. Tapi kalau aku berdasarkan dengan dokumentari dan juga Talyora Bangtan, kayak Bangtan Ron dan acara program reality show mereka sehari-hari, menurut aku sih ya mereka apa adanya sih. Tapi pada saat mereka menjadi BTS di atas panggung, ya memang harus pakai persona khusus untuk BTS. Kalau ini memang selalu menjadi pertanyaan sih. Tapi aku menemukan ada satu video yang menarik gitu. Dan kadang orang kayak sengaja membuat ada message tersembunyi di dalam itu. Dan itu namanya backmasking. 101, kalau mereka bikin music videonya sengaja di backmasking secara jelas supaya ada efek terbalik kayak gitu. Katanya pakai teknik rewind. Jadi mereka hafalin liriknya itu dalam bentuk terbalik supaya nanti pada saat di music video asli mereka kayak dibalikin pakai lirik yang benar. Mereka kayak hafalin liriknya itu kayak secara terbalik gitu. Ini bukan bahasa Korea atau gimana, nggak ada artinya. Jadi mereka semua pakai bahasa planet gitu. Dan pada saat sudah di play, kebalik semua. Benar kan?
kebalik semua. Ya, jadi aku berpikir ya bisa saja sih. Sangat mungkin bisa, tapi bagi aku mereka lebih sibuk untuk membuat BU dan persiapan lagu-lagu ke depan daripada membuat pesan-pesan tersembunyi kayak gitu menurut aku. Tapi aku suka cara berpikir kamu. CLRSS. Nanti kalau aku ketemu sama BTS, nanti aku coba tanya sendiri ya. Habis nanti aku kayak, kalian dibonekain? Apakah itu fake semua? Aku bisa loh. Aku bisa keluarin kalian dari Big Hit Entertainment. Mau masuk nggak ke entertainment aku? Entertainment Little and Big. Kayaknya laptop aku makin nggak kuat deh. Handle ini. Gak apa-apa. Nomor 4. Oni, setiap bedah K-pop BTS itu kan berdasarkan dengan BU ya. Siap. Terus BU sendiri itu ada platform khususnya nggak Ci? Kalau nggak ada, terus Oni dapat semua info itu nyari secara random atau pakai ilmu kita? Aku pakai ilmu dalam nama Yesus Kristus. Oni kalau mau bedah K-pop gitu, Oni cari referensinya dari mana? Semangat ya Oni, aku sabar menunggu kau. Ya banyak dari kalian kayak nanyain, aku cari semua informasinya itu ada di mana. Itu aku super macam-macam banget. Jadi yang pertamanya adalah aku pasti nonton dulu di YouTube. Ada 2 YouTuber yang aku sangat suka dan aku subscribe, dan pasti aku nonton punya mereka supaya ada bayangan secara keseluruhan. Pertamanya Suda Jengi Chun, dan ini favorit aku. Ini pertama kali aku nonton jadinya ngerti semua. Dan pas pertama masih ingat gak aku kayak menjelaskan BU ini dengan pakai perumpamaan Avengers. Itu idenya Suda Jengi Chun. Ya kayak menjelaskan BU Marvels ini ya. Jadi aku suka dengan Suda Jengi Chun ini, tapi kadang kayak kurang kayak greget gitu. Kalau gitu aku pasti nonton juga Dream Teller ini ya. Dia tuh banyak banget dan dia sangat besar, kayak 800.000. Dan bukan hanya membedah Bangtan doang, tapi dia juga kayak membedah kayak film-film dan lain-lain. Kalau dia detail banget sampai kayak sampai bunganya, dan juga kayak membandingkan dengan film-film yang lain. Jadi aku kan sebagai orang Korea, pasti informasi tentang BU-nya itu jauh lebih banyak daripada kalian yang harus bacanya Inggris, apalagi kalian yang bacanya hanya bahasa Indonesia. Jadi makanya aku tuh merasa harus lengkap banget dalam proses research. Jadi kebanyakan aku cek lagi di website Toku ini. Jadi aku nggak tahu ini platform terbesar atau gimana ya, tapi aku nemunya pada saat aku mulai research bedah K-pop BTS ini. Jadi Toku itu otaku bahasa Jepangnya itu di Korea kan, jadi pakai Toku. Yes, jadi banyak menyebut dirinya itu Toku kalau di Korea. Dan di sini BTS tuh kayak punya kategori sendiri dan kayak lengkap banget. Kalau kalian lihat dari albumnya, tanggal berapa, lengkap parah banget. Sampai di sini kayak ada juga bilang guideline untuk kontennya BTS selama ini kayak gitu loh. Twitter ini hashtagnya ini untuk apa? Kalau RM Music itu maksudnya rekomendasi musik dari RM. Kalau hashtag Jimin, tweet yang ditulis oleh Jimin. Bla bla 생일 축하, ini berarti tag khusus untuk ulang tahunnya member kayak gitu. Kayak detail banget gitu loh. Jadi aku baru menjadi ARMY kayak belajar semuanya dari sini. Termasuk semua pendapat kritisnya mereka tentang BU. Kalau sekali aku baca ini ya, bisa aja kayak seharian, tau gak sih researchnya, seriusan. Jadi kayak kontennya yang berhubungan dengan BU pasti ada namanya BU Content Certified by Big Hit Entertainment. Ini berarti pasti dalam BU. Kalau di luar BU pasti mereka gak tertulis seperti begini. Jadi semuanya kayak di kronologis kayak begini gitu loh. Dan tahu nggak? Ini kan trilogi episode 1 BTS Begin. Ini ternyata udah ada BU-nya. Gila nggak sih? Kalau kalian lihat ya. Masih ingat kan? Ini kelas kita. Semuanya ini kayak ceritanya belum kenal semua. Ini anjing. Anjingnya Taehyung. Di sini lihat. J-Hope sudah makan coklat.
chocolate bar. Gila. Kenapa Jin sendiri mukanya kayak begitu seperti mata-mata dan dia memakai in-ear? Kok ada orang yang lagi ngomong sama Jin? Itu maksudnya siapa ya? Itu siapa ya? Itu lagi melihat apakah dia itu? Ada blacklist. Ini namanya Kim Namjoon. Ini Min Yoongi. Lihat ya. Ini. Itu di X. Ada hubungannya dengan Yoongi dikeluarkan dari sekolah. Ya jadi pokoknya banyak banget lah. Masukin ini dan semuanya ada hubungannya dengan bukan hanya music video doang, tapi yang kayak seperti video yang dimainkan pas konser begini gitu loh. BU-nya ini bukan hanya ada di album melalui buku BU itu, tetapi juga music video, tetapi juga konser, tetapi juga video yang ditayangkan di konser. Jadi semuanya nyambung gitu loh. Kalau kamu suka Harry Potter, pasti kamu beli bukunya kan, karena itu yang paling lengkapnya. Dan film juga pasti nonton, tapi nggak mungkin film sama buku itu persis sama. Karena film ini khusus untuk ya hanya 2 jam doang. Tetapi ada juga kan informasi-informasi yang sangat detail yang tidak tertulis di dalam buku, tetapi ada kisah dalamnya juga di museum Harry Potter atau yang kayak tempat-tempat Harry Potter yang di London kayak gitu loh yang aku pernah pergi. Jadi BTS juga sama. Untuk mengetahui BU ini bukan hanya beli album atau kayak music video doang atau webtoon doang, tapi semuanya terkait. Jadi ini pintar sih Big Hit itu tahu bagaimana caranya mengeluarkan uang dari saku kita. Aku harus semangat kerja lagi. Jadi referensi aku tuh sebenarnya kebanyakan dari Tokunet ini. Lanjut pertanyaan nomor 5. Lina. Ini aku masih bingung tentang Jin. Kemarin kan Oni sempat ngejelasin tentang Taehyung kan. Nah, di penjelasan itu kata Oni sebenarnya J-Hope ada di situ waktu V mencoba membunuh ayah kandungnya. Terus pas aku ingat-ingat lagi di webtoon Save Me, Jin pernah mencoba nolong Taehyung pas Taehyung mencoba membunuh ayahnya. Tapi Jin dengan travel time-nya yang kena terus. Oni jadi di sana bukan hanya J-Hope dong yang ada, tapi Jin juga. Coba jelasin non, aku masih bingung. Dan sekalian menjawab, Oni bias aku Kim Seokjin. Dia nggak dibikinin beda K-pop juga. Tar Seokjinnya iri sama member yang lain. Ini susahnya BU. Ada time loop. Dan aku lihat banyak dari kalian yang bacanya webtoon Save Me ini loh. Iya ini. Jadi aku melihat webtoon itu lebih fokusnya kepada Jin sih. Dan aku belum bahas soal webtoon karena aku mau bukanya pas episode Jin. Kayak seperti yang tadi barusan aku ngomong. Ini kan yang paling aslinya itu kan cerita BU kan. Webtoon ini hanya salah satu bentuk BTS memperlihatkan BU-nya mereka dari sisinya Jin kebanyakan. Jadi aku nggak bisa apa-apa BU-nya itu pakai referensinya itu hanya webtoon doang karena webtoon ini lebih fokusnya kepada Jin. Jadi kenapa tiba-tiba Taehyung itu ada yang mati, ada yang nggak mati, ada yang jadi bunuh ayahnya, ada yang nggak jadi bunuh ayahnya, dan jadinya Jin tertusuk. Ini semua karena Jin ini time loop, dia tuh time travel. Semua punya kemungkinan masing-masing gitu loh. Kayak contohnya, jadi sebelum kamera aku rusak, aku mencoba bawa kamera aku ini ke tempat servis sebelumnya di Jakarta, Indonesia. Dan tempat servisnya bilang, oh ini ada sedikit masalah, ternyata ada masalahnya ditemukan sebelum itu jadi rusak, harus diperbaiki. Dengan perubahan yang aku alami, yaitu kameranya tidak jadi rusak, apa yang terjadi pada masa sekarang? Mungkin saat ini aku pakai kamera, kalau gitu aku pakai kamera belum tahu aku syutingnya jam berapa. Nggak mungkin hari ini aku syuting, mungkin bisa hari yang lain. Karena semuanya berubah sejak aku mengubah perbuatan aku pada masa lalu. Jadi sama seperti itu, Jin sekali time travel bukannya hanya satu momen itu doang yang berubah, tetapi sejak momen itu berubah, semuanya berubah. Jadi sekali mati bukan dia doang yang mati, tetapi gara-gara dia mati, satu orang shock, dia bisa mati juga. Atau mungkin ada orang yang menggantikan Taehyung ini sehingga orang lain yang mati. Atau mungkin tidak ada yang mati tetapi ada yang trauma, kayak gitu loh. Semuanya punya kemungkinan.
Maka dari itu Doctor Strange dia udah pakai puluhan juta kemungkinan. Tapi satu sisi aku nggak mau terlalu bahas BU saja, tetapi mau mengajak kalian untuk berpikir kritis apa yang kita bisa pelajari dari sana gitu-gitu loh. Jadi yang biasnya Seokjin, Septira Rizka, sabar dulu ya, karena Jin itu episode hampir terakhir. Ya, kayaknya hampir terakhir. Karena Jin ini yang membuat aku sangat banyak PR. Jadi ditunggu ya sekalian sama webtoon Save Me-nya. Makanya nomor 6, Valentina Miller. Oni baca beneran buku yang tentang Persona dan buku yang dari Demian yang jadi literatur album Personanya BTS. Iya, gara-gara ini guys. Untuk mengerti BU ini, kita harus baca juga bukunya. Karena mereka benar-benar pakai banget bukunya. Dan mereka kayak terinspirasi dan mengimpersonate pakai bahasa Inggris yang berkelas tinggi. Mereka tuh punya kemiripan dengan tokoh yang ditulis dari bukunya gitu loh. Ini lagi mereka nulis skripnya BU. Dan ini kayak sebagian dari BU. Ini gila gak sih? Oh my god! Ada ARMY yang menemukan itu dari konsep book, dari albumnya gitu. Gila, detailnya parah banget. Di sini kayak bilangnya, akhirnya maminya itu bunuh diri, mungkin karena kebakaran, atau pergi ke rumah sakit jiwa. Yoongi maksudnya Suga berusaha untuk menyelamatkan maminya tetapi gagal. Dia dibesarkan dari papinya yang seorang tentara dan maminya yang seorang artis, tapi dia hidupnya itu sangat tegas dan sangat serius. Jadi melalui pengalamannya dia pas masa kecil, dia merasa kayak terus menolak gitu sisinya dia sebagai artis. Tetapi dia merasakan kebebasan yang hanya bisa dirasakan dari sisi art, dari seni. Dan dari sana mulailah rasa kekhawatiran dan juga rasa perpecahan diri. Sehingga dia memiliki sifat yang kayak menghancur dirinya. Dan itu dikeluarkan dengan perbuatannya dia, yaitu membakar sesuatu sampai terjadi kebakaran. Paham gak sih? Ini semuanya ada di dalam bukunya Persona. Pada saat kamu merasakan ada perpecahan, maksudnya ini bukan diri aku, tapi aku menemukan suatu sisi dari diri aku, kita akan lari kepada cangkang telur, maksudnya yang menjadi paling trauma dalam hidup kita. Trauma hidupnya dia itu kayak soal kebakaran dan maminya kan. Spoiler. Kebakaran yang tadinya menjadi luka, menjadi salah satu sifatnya dia sendiri, sehingga dia membakar rumah juga. Seperti aku punya papi yang suka pukul-pukul. Aku benci banget sama papi aku yang pukul-pukul. Aku gak mau pukul lagi. Aku gak mau jadi orang tua seperti papi. Tapi lama-lama aku menemukan diri aku yang pukul-pukul anak aku, adik aku seperti papi aku. Ini alasan aku baca buku sih. Jadi bukan hanya mau mencari tahu BU ini, tetapi ini benar-benar kita bisa pelajari gitu loh. Karena ini terjadi sehari-hari di dalam kehidupan kita. Itu langsung. Nextnya. CCNS, Oni cari bahan bedah K-popnya bisa sedalam itu gimana caranya? Apa tiada lelah? Bagus banget soalnya Oni cang-cang. Aku kan orangnya kayak suka sotoy gitu kan. Pokoknya nggak bisa diem kalau aku mengetahui sesuatu, tapi melihat orang yang tidak tahu apa-apa tapi kayak sotoy gitu. Karena aku ingin lebih sotoy daripada dia. Jadi aku yang kayak penasaran tentang BU ini, ingin menunjukkan juga kepada kalian. Makanya aku mencari BU-nya itu bukan hanya yang dari Korea atau dari YouTuber satu atau dari buku satu, tetapi kayak membaca semua-muanya yang aku bisa baca, yang aku bisa paham, dan membuat konten aku baru, maksudnya pendapat aku yang baru, supaya kalian juga bisa memiliki pandangan baru. Dan dari sanalah aku merasa kayak puas banget. Wah, oke gitu. Next dari Demi Lala. Oni aku itu beberapa ingin tahu tentang arti lagu BTS, tapi kadang aku baca lirik di Google kayak nggak yakin itu bener apa enggak. Ini semuanya bersambung sih, karena lirik yang mereka sampaikan itu bukan hanya lirik doang, tetapi didasari BU dan juga nama-nama istilah dari buku dan juga nama daerah Korea yang ada hubungannya dengan budaya Korea. Jadi bukan sekedar mentranslate lirik kayak gitu loh. Contoh, di sini bagiannya RM itu mengatakan
kayak kematian pertama, soal kematian pertama. Tapi kayak terjemahan Indonesia itu memang ya seadanya, aku paham kok. Jadi jika ini tak bisa beresonasi, aku kayak sampai bingung. Resonasi itu apa? Dan bila seperti ini mungkin itu kematian pertamaku. Jadi orang-orang bingung gitu loh, kematian pertama itu maksudnya kayak gimana? Ternyata itu kutipan dari seorang penari terkenal, penari modern dance. Bisa lihat gak sih? Bentuknya juga sama loh dengan dance-nya Black Swan. Ini, Martha Graham. Pertama itu ketika mereka berhenti menari, dan kematian pertama adalah kematian yang lebih menyakitkan. Maksudnya lebih menyakitkan daripada kematian Kedua. Karena kematian kedua itu kematian Beneran. Orang Korea juga pasti sama sih. Walaupun kita memahami bahasa Koreanya, tetapi pasti kalau bagian kayak begini-begini harus kita research. Tapi kalau soal budaya pasti kita lebih paham. Jadi kalian yang fans internasional memang pasti lebih banyak tantangan. Jadi oleh karena itu ada Onni Cetar. Jadi kalian bisa tanya kapan saja. Jangan pernah stop bertanya, karena mulai dari pertanyaan itulah sebuah ide kritis itu datang. Sehingga kita bisa mempelajari, menambah ilmu. Next! Siapa sih yang buat BU Onni? Ide awal cerita-cerita itu siapa yang bikin? Apakah ada satu orang di balik semua cerita ini? Atau pengembangan dari cerita asli mereka? Ini aku yakin bukan hanya satu orang sih. Pasti ada timnya, nggak mungkin. Dan pasti Bang Siok juga ada tim kayak kreatifnya juga. Dan juga pasti ngobrol juga sama BTS, karena mereka tuh ceritanya acting kan. Nggak mungkin mereka acting seseorang yang benar-benar jauh banget dari mereka. Tapi bukan berarti BU itu cerita aslinya BTS ya. Kalian semua udah tahu kan? Jangan bilang masih ada yang berpikir BU itu kisah aslinya BTS. Karena ada yang khawatir gitu. 7 BTS update.ina bilang, Oni bikin kayak pertanyaan gitu seputar bedah K-pop. Nah, coba Oni jelaskan tentang kalau BU itu bukan kisahnya Bangtan. Entah kenapa, masih banyak aja ARMY yang ngira itu Jimin itu pernah diperkosa beneran. Terus J-Hope ditinggal mamanya beneran. Terus banyak juga yang ngira kalau Taeyong itu bener-bener bunuh ayahnya. Please, guys. BTS dan BU itu sangat berbeda. Jadi BU ini hanya kisah fiksinya, dan kalau BTS tuh nyatanya. Ya bisa saja sih, karena acting mereka itu saking bagusnya, saking kalian menghayatinya bisa membayangkan hal seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, Sabrina Sanye Chunai. Karena ya Sabrina sempat takut gitu, karena kata kakak itu ayahnya suka minum-minum dan pukul-pukul. Nah itu kemarin pas aku lihat di Bon Voyage gitu, Taeyong itu telepon ke ayahnya itu kayak damai gitu. Kalian bisa lihat itu orang tuanya Jimin semuanya akur sama Jimin, tidak ada masalah. Ini V juga sangat happy bersama dengan sepupunya. Sampai dia gendong-gendong sepupunya, happy family banget. Sampai cium-cium sama ponakannya, dan dia happy family banget. Jadi ini pada saat mereka kerja, jadi pikirnya begitu aja, seperti aktor atau aktris. Di drama itu hanya mereka acting. Kalau nyatanya belum tentu mereka memiliki karakter yang sama dengan drama. Kembali lagi pertanyaannya Yulia, siapa yang bikin BU? Kalau aku melihat description box-nya itu kan pasti mereka ada kredit-kreditnya gitu kan. Di sini ada short film credit, ada direkturnya, asistennya, dan art director. Dan di sini ada original story by Lin Choi. Awake juga ada Lin Choi. Punya Suga juga Lin Choi. Tapi Hwayang Yeonhwa ini gak ada Lin Choi-nya. Aku jadi bingung gitu loh, paham gak sih? BU itu secara keseluruhan satu besar gitu kan. Apakah ada penulis kecil-kecilan dan salah satunya Lin Choi, dan dijadiin satu, habis itu meeting sama Bang Siok, meeting sama BTS, habis itu mereka kayak menentukan, oke, fix kita ceritanya kayak begini ya, kayak begitu, atau kayak keluar dari satu orang. Apakah Bang Siok? Ini benar-benar aku benar-benar nggak tahu sih. Tapi yang dari short filmnya aku menemukan nama Lin Choi-nya itu, tapi belum tentu apakah dia pengarang untuk membuat semua BU ini atau tidak. Pertanyaan terakhir dari Teresa Saskia.
maaf ya, aku nggak bisa menjawab semua pertanyaan dari kalian. Bisa aja kayak super panjang banget. Kayaknya next time harus pakai live streaming gitu deh, supaya langsung live gitu. Supaya aku bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Oh nih, aku kan baru-baru ini suka banget dan terinspirasi sama BTS. Cuma terkadang aku suka mikir, takut orang-orang mikirnya aku tuh suka sama BTS karena ikut-ikutan. Aku kan masih baru nih suka sama BTS, otomatis aku kan belum tahu semua tentang mereka gitu. Dan pingin banget jadi ARMY. Kira-kira gimana ya menurut pendapat Oni? Gimana caranya supaya bisa menjadi ARMY seperti Oni? Oh, kenapa kalian so sweet banget? Annyeong, ARMY baru. Welcome to ARMY Teresa. Jadi kalau bagi aku ya, memang aku juga kan awal-awal ARMY yang ikut-ikutan gitu kan. Sebenarnya jujur aku ikut-ikutan karena mereka ganteng. Itu sudah setitik. Karena happy aja melihat orang ganteng gitu. Cuma aku juga kan sebagai YouTuber kan pasti ada fans yang suka sama aku karena aku cantik doang. Ini jujur. Maksudnya suka sama aku cuma karena rambut doang. Maksudnya penampilan aku yang kayak Korea banget. Dan ada yang benar-benar suka banget sama konten aku. Dan jujur semuanya sangat berharga bagi aku. Tetapi pasti aku lebih sangat kayak happy dan merasa sangat dihargai pada saat konten aku benar-benar ditonton dan menyampaikan saran dan juga masukan dari kalian. Jadi menurut aku menjadi ARMY yang baik adalah kita benar-benar mencari tahu apa yang mereka ingin sampaikan melalui karya mereka, konten mereka, yaitu musik dan lain-lain. Oleh karena itulah aku sebagai ARMY mau membedah BTS ini karena aku ingin menjadi ARMY yang bisa membantu ARMY Indonesia yang kekurangan informasi, dimana ya kalian mungkin sekedar suka sama lagunya doang karena musiknya bagus dan liriknya bagus, tetapi kalian bisa memahami arti yang lebih dalam lagi di balik lirik itu, termasuk budaya dan para tokoh-tokoh di bidang musik dan juga buku dan lain-lain. Dan itu yang menurut aku sangat bersinergi sehingga kita support BTS pun kayak benar-benar karena kita memahami mereka, karena musik dan karya adalah cermin dari mereka, persona lain yang mereka miliki. Lumayan menjawab gak? Dan maafkan fasilitas syuting dan juga video record yang sangat terbatas kayak begini, tanpa grafis juga. Ya, tapi aku sangat bersyukur punya tim seperti kalian. Kalian tuh benar-benar hello banget. Hanyuras family and friend only. Karena hanya keluarga dan teman yang bisa memahami. 고마워 보라해 안녕.